Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sampai hari ini di hari ke-16 Ramadan 1442 Hijriah. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa, dan semoga apa yang kita lakukan dalam proses pelaksanaan ibadah puasa ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, para pengikut beliau dari dulu hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari ke-16 Ramadan ini kami ingin menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan terbaru tentang pelaksanaan atau proses atau kabar tentang pemberangkatan jemaah haji. Berdasarkan kalender yang mana bahwa rencana atau wukuf di Arafah itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021. Artinya ada sekitar 83 hari lagi waktu pelaksanaan wukuf di Arafah. Dalam hal ini tentunya kegiatan-kegiatan dalam rangka pergerakan jemaah haji di tahun 1942 Hijriah ini ada masih waktu sekitar kurang lebih 80 harian. Untuk itu Kementerian Agama dalam hal ini kemarin dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 kalau tidak salah itu mengadakan kegiatan Basul Masail tentang haji di masa pandemi. Dan istilahnya dalam berbagai hal tentunya juga termasuk tentang mitigasi haji di masa pandemi. Mitigasi dalam hal ini tentunya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mencari sebuah solusi serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana bagi jemaah haji di masa pandemi COVID-19 ini. Dan seperti kita ketahui bersama, berdasarkan kesepakatan panja pemerintah dan DPR RI dalam hal ini Komisi 8 terkait penyelenggaraan haji tahun 1942 Hijriah atau 2021 Masehi, bahwa kesepakatannya adalah berapapun kota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, pemerintah akan memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Dalam hal ini, kota 100% mungkin tidak lagi, 50% atau 30% atau 20% atau mungkin 10%, bahkan mungkin jadi 5%. Nah, kesepakatan ini tentunya seperti yang dituangkan sudah, bahwa berapapun kota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, pemerintah akan memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Adapun peluang-peluang pelaksanaan haji di 2021 itu masih dalam proses, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sudah berupaya berbagai macam hal, termasuk melakukan diplomasi secara intens dengan pihak Arab Saudi. baik dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi
untuk Indonesia, baik dengan Menteri Urusan Haji dan Umrah dan lain-lain. Dan kemungkinan adanya pelaksanaan tahun haji ini masih terbuka. Karena apa? Baru-baru tadi pemerintah Arab Saudi menyatakan akan melakukan pembukaan akses penerbangan internasional ke Arab Saudi pada tanggal 17 Mei 2021. Namun memang sejak sebelumnya tanggal 3 Februari 2021 bahwa penerbangan dari luar negeri daripada pemerintah Arab Saudi itu dinyatakan dilarang masuk, dan termasuk sejak saat itu dari ada 20 negara dan termasuk juga Indonesia. Nah, kemudian ada pengumuman kembali bahwa tanggal 17 Mei 2021 pembukaan penerbangan. Tapi lagi-lagi Arab Saudi mengumumkan bahwa ada 20 negara yang tidak dibolehkan kembali masuk, dan termasuk adalah Indonesia. Namun dalam hal ini kita berharap semoga akses penerbangan yang dinyatakan bahwa Indonesia salah satu daripada negara yang 20 negara yang tidak diperbolehkan itu mudah-mudahan secepatnya dinyatakan dibolehkan oleh Arab Saudi. Adapun 20 negara yang dinyatakan dilarang masuk untuk penerbangannya adalah pertama Argentina, Uni Emirat Arab, Jerman, Indonesia, Irlandia, Italia, Pakistan, Brazil, Portugal, Inggris, Turki, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Prancis, Lebanon, Mesir, India, dan Jepang. Berbagai macam strategi sudah dilakukan oleh Kementerian Agama mulai tahun 2020 ketika dinyatakan berdasarkan KMA 494 bahwa pembatalan pemberangkatan haji. Setelah itu upaya-upaya untuk bisa diberangkatkan kembali jemaah haji tahun 2021 berbagai cara dilakukan, termasuk koordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi. Pertemuan Menteri Agama dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi itu tanggal 11 Januari 2021, kemudian tanggal 15 sampai dengan 20 Januari 2021 pengiriman surat kepada Menteri Haji dan Umrah, dan rapat virtual antara Menteri Agama dan Menteri Arab Saudi. Tanggal 16 Maret 2021 pertemuan PLT Dirjen PHO dan Eselon II dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Hasil dari semua itu kepastian penyelenggaraan ibadah haji dan kota jemaah haji tahun 1942 Hijriah 2021 masih belum dapat diperoleh. Padahal seperti saya sampaikan tadi bahwa wukuf ada sekitar 83 hari lagi. Atau tepatnya wukuf akan dilaksanakan 19 Juli 2021 atau 9 Zulhijjah 1442 Hijriah. Nah, hal ini tentunya juga dari pemerintah Arab Saudi pun, dan ini inti dari semuanya adalah bahwa sampai saat ini besaran kota haji Indonesia belum diketahui, kriteria jemaah haji yang boleh diberangkatkan, kemudian pembatasan yang diberlakukan akibat dari penerapan protokol kesehatan. Imbas dari semua ini tentunya adalah terlambatnya proses penetapan BPIH tahun 1442 Hijriah atau 2021 masih, termasuk pelunasan BPIH 1442 Hijriah atau 2021 masih. Kemudian
penyediaan layanan di dalam negeri dan di Arab Saudi, penentuan jemaah haji yang berhak berangkat, penyiapan petugas haji, termasuk pembinaan ataupun manasik haji. Selanjutnya, ada beberapa hal tentunya ketentuan seleksi jemaah haji sebagaimana diketahui. Namun ini tentunya tergantung lagi kepada kota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia. Pembagian kota sebagaimana kita ketahui, pembagian kota baik itu antar provinsi dulu ataupun per kabupaten. Untuk kita Kalimantan Selatan itu kotanya adalah kota provinsi. Dan selanjutnya setelah ada kota yang diberikan oleh Arab Saudi dibagi per provinsi ataupun per kabupaten, selanjutnya adalah urutan berdasarkan nomor porsi. Artinya nomor porsi yang di atas itu lebih berhak daripada yang di bawah. Kemudian daftar berhak lunas berdasarkan kembali nomor urut porsi dan kota. Kemudian jemaah lunas 2021. Jemaah yang melakukan pengembalian setoran lunas pada tahun lalu dan masuk kota tahun 2021 diberikan kesempatan melunasi kembali. Seandainya ada jemaah lunas tahun 2021 sebelumnya itu mengambil uang sisa pelunasan, itu diperbolehkan lagi untuk melakukan pelunasan kembali. Kemudian berikut gambaran kalau seandainya atau jika seandainya pemberangkatan jemaah haji dilaksanakan. Alur pergerakan jemaah haji di masa pandemi COVID-19 1442 Hijriah atau 2021 Masih. Setelah proses semua dokumen dan lain-lain selesai, maka jemaah haji diwajibkan telah divaksin 2 macam. Pertama adalah vaksin COVID-19 dan vaksin meningitis. Kemudian juga setelah itu jemaah haji melakukan tes swab antigen setibanya di asrama haji. Berikut lebih rinci sebagai berikut. Ketika jemaah haji sudah berangkat dari kabupaten kota setelah selesai melakukan vaksin COVID dan juga meningitis dan semua dokumen sudah dinyatakan selesai, baik itu proses visa dan lain-lain, maka akan diberangkatkanlah jemaah haji menuju asrama haji. Sampainya di asrama haji ketika melalui proses penerimaan, maka tahun ini akan beda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang dalam keadaan normal, di asrama haji itu 1 kali 24 jam. Sekarang ke depan alur pergerakan jemaah haji di masa pandemi COVID adalah ketika sampai di asrama haji maka akan dilakukan karantina di asrama haji sebanyak 3 kali 24 jam. Artinya 3 hari. Pada saat sampai di asrama haji, maka selain pemeriksaan kesehatan, juga tentunya mereka wajib pada hari ketiga untuk melakukan tes swab PCR. Nah, setelah karantina tadi, pada hari ketiganya mereka akan melakukan tes swab PCR. Jika pada akhirnya hasilnya negatif, maka akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Tapi seandainya hasilnya positif, maka jemaah yang bersangkutan akan diisolasi di asrama haji. Dan ini tentunya masih ada kesempatan kalau seandainya setelah itu masih ada kloter-kloter berikutnya yang belum diberangkatkan. Nah, sampai pada akhirnya dinyatakan negatif. Tapi tergantung kembali apa masih ada penerbangan-penerbangan berikutnya. Kemudian selesai proses PCR,
swab PCR dan dinyatakan negatif semuanya, maka jemaah haji akan diterbangkan dari embarkasi. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada perbedaan, misalnya gelombang pertama akan menuju Madinah, gelombang kedua menuju Jeddah. Di tahun ini, di masa pandemi Covid ini, alur pergerakannya semua jemaah haji akan diterbangkan dari embarkasi menuju Bandara Jeddah. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa sebelum-sebelumnya ada 13 bandara yang melakukan penerbangan atau bandara atau embarkasi yang memberangkatkan jemaah haji. Pada masa pandemi Covid ini akan dilaksanakan cuma di 5 bandar udara. Adapun bandar udara yang akan melaksanakan pemberangkatan jemaah haji pada masa ini, masa Covid ini adalah pertama, Bandar Udara Kuala Namu, Medan. Kemudian yang kedua, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Yang ketiga, Bandar Udara Juanda, Surabaya. Yang keempat, Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan. Yang kelima, Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar. Dan karena tentunya mungkin kita akan diberangkatkan untuk jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya, dan juga Kalimantan Selatan, itu tentunya akan berangkat melalui Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan. Setelah diberangkatkan, maka menuju Bandar Udara Jeddah. Baik itu tadi kita insya Allah mungkin akan berangkatkan melalui Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan. Ketika sampai di Bandara Jeddah, maka jemaah haji akan diberangkatkan ke Mekah. Dalam proses perjalanan ke Mekah ini, tentunya dengan menggunakan bus yang diisi 50% dari kapasitas maksimal. Yang biasanya satu buah bus, ada satu buah rombongan dengan jumlah sekitar 45 orang, berarti yang ini akan diisi satu buah bus itu sekitar 20 orang. Artinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan atau menjaga jarak. Kemudian selanjutnya sesampainya di Mekah, maka jemaah haji akan langsung menuju hotel. Dan selama di Mekah itu akan dilakukan lagi karantina sebanyak 3 kali 24 jam. Artinya kurang lebih 3 hari. Dan pada saat ini untuk kapasitas hotel, satu buah kamarnya cuma boleh dimasuki 2 orang per kamar. Artinya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang suami istri mungkin kalau memang dibolehkan akan jadi bulan madu selama kurang lebih ada di Mekah. Dan ini tapi mereka akan dilakukan karantina sebanyak 3 kali 24 jam dengan kapasitas maksimal per kamar adalah 2 orang. Selanjutnya setelah 2 kali 24 jam, maka mereka kembali harus melakukan tes swab PCR lagi. Sekali lagi tadi di asrama sudah melakukan tes swab PCR, kemudian di sini akan melakukan lagi tes swab PCR. Jika hasilnya negatif, sekali lagi jika hasilnya negatif, hari keempat jemaah dapat melaksanakan umrah wajib. Artinya ini umrah yang bagian daripada proses haji kita, haji jemaah. Tapi seandainya hasilnya positif, maka lagi-lagi akan dilakukan isolasi di hotel. Sampai pada akhirnya hasilnya negatif baru dibolehkan untuk melakukan pelaksanaan umrah wajib.
Berikutnya setelah itu, jemaah haji yang akan melakukan umrah wajib itu diberangkatkan dengan bus menuju tempat miqat yang tentunya ini tidak terlalu jauh, dengan tetap selalu memenuhi protokol kesehatan Arab Saudi. Nah, selama di Mekah, jemaah haji tidak sebebas sebelum-sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya bisa setiap saat ketika ingin ke Masjid Haram ataupun ke tempat manapun. Namun dalam hal ini itu ada batasan-batasan. Selain umrah wajib dan tawaf ifadah, jemaah haji dijadwalkan ibadah di Masjid Haram itu cuma sebanyak 3 kali. Nah ini, kalau sebelum-sebelumnya di masa normal kita dibolehkan kapan? Setiap saat kalau jemaah haji, bahkan mungkin selama 5 waktu ketika ingin selalu ke Masjid Haram diperbolehkan, termasuk melakukan umrah-umrah sunat lainnya. Nah, dalam hal ini pada masa pandemi COVID-19 ini, dalam proses penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 ini, selain umrah wajib dan ibadah, tawaf ibadah, jemaah haji dijadwalkan ibadah di Masjid Haram sebanyak 3 kali. Selanjutnya, memasuki pada masa prosesi Arafah Musdalifah Mina. Setelah tanggal 8 Zulhijjah, maka jemaah haji akan diberangkatkan ke Arafah. Dan tentunya tetap memenuhi sesuai dengan apa aturan-aturan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian jemaah ditempatkan di tenda-tenda Arafah. Sore hari tanggal 19 Zulhijjah, jemaah haji diberangkatkan ke Musdalifah. Jadi setelah selesai wukuf tanggal 9 Zulhijjah, sore hari sudah akan diberangkatkan ke Musdalifah. Dan semuanya dalam prosesi Arafah Musdalifah Mina ini, pelaksanaan semuanya tentunya itu harus sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diberikan oleh Arab Saudi. Pelaksanaan mabit di Musdalifah dan Mina serta melontar jumrah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang akan disampaikan oleh Arab Saudi. Ini ada beberapa hal tentunya kembali akan ada perbedaan-perbedaan daripada keadaan-keadaan normal sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, alur pergerakan jemaah haji setelah selesai proses haji, maka jemaah akan diberangkatkan ke Madinah dengan menggunakan bus, lagi-lagi dengan physical distancing, dengan 50% dari kapasitas. Artinya kembali kapasitas bis misalnya 50, maka akan diisi sekitar 25 orang. Dan itu sampainya di Madinah, maka jemaah haji kembali ditempatkan pada hotel-hotel Madinah dengan komposisi sama seperti komposisi di Mekah, yaitu maksimal 1 kamar 2 orang. Nah, selama di Madinah tidak ada pelaksanaan salat arba'in. Kalau sebelumnya kurang lebih 8 hari atau bahkan 9 hari kurang lebih dengan 40 waktu yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID, penyelenggaraan ibadah haji 1942 Hijriah ini, untuk di Madinah cuma 3 hari. Tidak ada pelaksanaan salat arba'in. Ini tentunya perlu diketahui bersama, dan bahkan mungkin pada akhirnya tempat-tempat atau ziarah-ziarah itu bisa jadi tergantung nantinya apakah bisa dilaksanakan atau tidak.
selesai dari proses di Madinah, setelah 3 hari, hari keempat jemaah haji dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Madinah. Sebelum pulang ke tanah air, jemaah akan dites kembali, swab PCR kembali. Lagi-lagi, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Jika hasilnya negatif, maka jemaah kembali ke tanah air. Namun, jika hasilnya positif, akan dilakukan isolasi di hotel. Dalam hal ini tentunya adalah hotel di Madinah. Artinya, dalam proses pergerakan alur jemaah haji di masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa kali pelaksanaan tes swab PCR yang akan dilalui oleh jemaah haji. Setelah dinyatakan negatif, maka jemaah haji diperbolehkan kembali pulang ke tanah air. Namun ketika sampai di tanah air, setibanya di debarkasi, kita di debarkasi Asrama Haji Samsudinur, Banjarmasin, maka akan dilakukan karantina selama 5 hari. Artinya di asrama haji, kembali kita guring di asrama haji, menginap dengan istilah karantina selama 5 hari. Kadakawa kayak yang sebelum-sebelumnya langsung dijemput keluarga, langsung bisa pulang, langsung bisa berhadapan dengan keluarga. Yang ini 5 hari dahulu di asrama haji. Hanya kalau pada akhirnya hasil tes dinyatakan kembali negatif, baru boleh pulang kembali. Intinya dari semua prosesi penyelenggaraan alur pergerakan jemaah haji di masa pandemi COVID-19 ini adalah bahwa jemaah haji wajib menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan ada beberapa hal tentunya yang menjadi perbedaan-perbedaan sebelumnya dengan pada masa normal. Dan setiap pergerakan-pergerakan selalu dilakukan tes swab PCR. Demikian kira-kira informasi yang kami sampaikan, dan ini terbaru. Mudah-mudahan kita semua berdoa semoga pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 1942 Hijriah ini, 2021 Masehi ini bisa dilaksanakan walau prosentasi kota atau yang berangkat itu tidak bisa maksimal 100%, bahkan mungkin tidak sampai 50%. Namun kita berharap tetap ada pelaksanaan, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama di tahun yang akan datang tidak atau hilanglah mudah-mudahan pandemi COVID-19 di dunia ini. Dan pada akhirnya penyelenggaraan ibadah haji kembali normal, yang mana intinya seperti diketahui bersama bahwa ketika adanya proses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang tertunda dari 2020 sampai yang mungkin mudah-mudahan 2021 ini, tentunya akan menambah antrian yang cukup panjang bagi kita, khususnya Kalimantan Selatan, dan demikian juga untuk jemaah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sampai saat ini antrian yang ada itu sudah hampir dari 34 sampai 35 tahun waiting listnya. Jadi tentunya ini sebuah hal yang menjadikan tentunya kita berharap bahwa semoga pelaksanaan proses ibadah haji di tahun ini bisa berangkat, dan juga tentunya
kami berharap kepada jemaah-jemaah haji yang ada tidak termakan kabar hoak dan lain sebagainya. Dan marilah kita bersama-sama berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua, termasuk dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya imbasnya kepada kita semua, kepada jemaah haji Indonesia, wabil khusus juga jemaah haji Kalimantan Selatan dan jemaah haji Kabupaten Losonga Tengah. Kembali kita berdoa semoga ini yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun-tahun berikutnya kembali normal pelaksanaan ibadah haji dan wabah pandemi COVID-19 hilang di permukaan bumi ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.